Proklamasi 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place. Apakah kalian tahu berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Ayo kita langsung sana. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Syairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur No. 17 Jakarta pukul 20.00 WIB. Silakan masuk, Bu. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Saya tidak setuju. Tapi bisa teman-teman, Bu. Ayo kita bawa sekarang juga. Hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa dengan kami? Kami termasuk warga dan Soekarno kami tempat pengasinan. Tempat pengasinan? Macam apa itu? Tempat untuk biasanya kalian dari bapak ini. Baiklah, kita akan ikut. Sebagai Bukawati sebenarnya ikut serta. Saya akan mengajarkan. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Mohatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku, di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk esok. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Hena, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Iya. Baik, silakan Ai. Rumah Laksamana Maida Perumusan Teks Proklamasi tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira dengan kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Parmira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 WIB, naskah ini yang ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? PPKI kan
adalah bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campuran dengan Jepang. Kau benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah tadi kalian untuk menjelaskan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang sekarang? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti ini mengatasnamakan bangsa Indonesia. Saya setuju, saya punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus ya. Bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka merah putih. Sangat bagus. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan nanti dibacakan. Murti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita, Indonesia. Siap Bung, saya akan mengenal diri saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat penghormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan menjauhkan Anda. Proklamasi Kemerdekaan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pengangsaan Timur 056 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia.